Nah, sekarang di nomor 3 nih, gimana nih gaya normalnya? Nah, kita gambar. Apakah gaya normal, tunggu kita buat warna biru ya, atau warna merah. Gaya normal karena bidangnya di sini berarti gaya normalnya arahnya ke kiri di sini ya, arahnya ke kiri. Gaya berat gimana? Gaya berat ke bawah ya. Nah, di sini dalam tahap ini, dalam soal seperti ini, gaya normal itu nggak dipengaruhi oleh mg ya. Kalau kita lihat di sini sekarang teman-teman, F dan N itu adanya di mana? Di sumbu X. Maka kalau kita buat sebenarnya di sini sigma Fx sama dengan 0 ya. Ini nggak gerak, kita anggap nggak gerak nih. Ya, karena penghapusnya ditempel di papan tulis, nggak gerak. Nah, kalau sigma Fx sama dengan 0, sumbu X ya. Ingat sumbu X itu ke kanan positif, ke kiri negatif gitu ya. Maka F-nya ke kanan, N-nya ke kiri sama dengan 0. Berarti F sama dengan N ya, atau sebaliknya N sama dengan F. Jadi di sini pada kondisi seperti ini gaya normalnya sama dengan gaya F, bukan gaya berat gitu. Jadi gaya normal tuh nggak tentu kondisinya gitu ya. Nah, selanjutnya kalau nomor 4 gimana ya. Nah, sampai tahap ini teman-teman, soal 1, 2, 3 kita selalu menggunakan ini ya, tips ini. Gambar, setelah gambar gunakan sigma F0 atau sigma M kali A. Sejauh ini kita baru menggunakan sigma F0 ya. Dan sejauh ini kita tinjaunya kalau nggak sumbu X aja, sumbu Y aja. Maka kita belum menggunakan substitusi dan eliminasi ya. Substitusi dan eliminasi itu kalau satu persamaan aja nggak cukup. Nah, ini sejauh ini satu persamaan aja udah cukup gitu ya. Tinjau sigma Fx aja udah cukup, yang seperti nomor 3. Atau seperti nomor 1 dan nomor 2, tinjau sigma Fy aja udah cukup untuk menyelesaikan masalah. Alhamdulillah, kita nggak perlu repot-repot meninjau kedua sumbu gitu ya. Walaupun di nomor 3 ini coba lihat teman-teman, kita udah buat gaya yang bekerja pada sumbu X, juga kita udah buat gaya yang bekerja pada sumbu Y nih, Mg. Tapi Mg-nya kita nggak gunakan gitu ya, karena nggak ditanya gitu. Nah, nomor 4 misalnya kita mau cari gaya tegangan tali gitu ya. Nah, kita gambar. Gaya tegangan tali yang bekerja pada balok itu arahnya ke atas. Kita nggak perlu, boleh aja gambar gaya tegangan tali yang bekerja pada dinding. Tapi nggak perlu gambar karena kita nggak perlu cari gaya yang dialami dinding, itu nggak perlu ya. Atau yang dialami atap itu nggak perlu. Kita cuma perlu mencari gaya yang dialami atau dirasakan oleh balok. Nah, kalau kita gambar ke bawahnya ada gaya berat. Nah, di sini ada nggak gaya normal di sini? Nah, tentu nggak ada karena di bawahnya ini nggak ada lantai, jadi nggak ada gaya normal. Maka di sini karena ini udah jelas sumbu Y, sigma F sumbu Y, ini udah jelas juga diam karena nggak gerak gitu ya. Sigma Fy sama dengan 0, maka di sini ke atasnya positif, ke bawahnya negatif sama dengan 0, berarti T sama dengan Mg. Nah, dalam tahap ini kita udah menyelesaikan nilai gaya tegangan tali pada benda yang digantung. Maka kalau kita kembali lagi ke konsep tegangan tali tadi, nah untuk soal seperti ini gaya tegangan tali sama dengan Mg. Wah, dari mana? Ke bawah ada Mg, berarti T sama dengan Mg. Oke, begitu teman-teman. Jadi gaya normal dan gaya tegangan tali itu tidak ada rumus pasti gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 5 nih teman-teman. Oke, ini kita buat sedikit seperti keadaan di kehidupan sehari-hari ya. Di sini ada lift ya. Yang tadi 1 sampai 4 ini semuanya keadaan sigma F sama dengan 0 gitu ya. Nomor 5 ini coba kita buat lengkap gitu ya. Anggap aja ada seseorang ini ya punya massa M, berarti dia punya gaya berat M kali G ke bawah gitu ya. Kalau kita gambarkan, tentu ke atas ada gaya normal karena dia berdiri di lantai, maka ke atasnya ada gaya normal. Nah, nggak ada gaya lain yang bekerja pada orang ini, dia cuma berdiri aja di lift. Nah, yang ditanyakan tentukan N, kita buat soalnya tentukan N jika ya, keadaan yang A, liftnya diam. Lift diam. Oke. Karena diam, kita langsung aja sigma F sumbu Y sama dengan 0 karena diam ya, berarti ke atas positif, ke bawah negatif sama dengan 0, maka N sama dengan Mg. Jadi pada keadaan liftnya diam gitu ya, nilai N sama dengan Mg di sini.
Oke. Bentar, agak jelek. Nah, sekarang bagaimana kalau keadaannya liftnya turun gitu ya. Misalkan B-nya, sorry, kenapa jadi hijau? Oke, liftnya keadaan turun. Kita buat biru aja. Yang B, lift turun. Nah, karena turun berarti bergerak ya. Bergerak turun dengan percepatan A. Percepatan A. Gitu. Nah, jadi liftnya turun nih ke bawah dengan percepatan A. Oke. Nah, karena turun ke bawah, maka kita buatnya jadi sigma F sama dengan M kali A. Ya, karena punya percepatan. Nah, di sini teman-teman, kalau sigma F sama dengan 0, nah ini konsep yang penting ya teman-teman, ingat. Kalau sigma F sama dengan 0, positif negatifnya itu mengikuti kaidah biasa. Ya, ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Itu kalau sigma F sama dengan 0 mengikuti kaidah yang biasa. Nah, bagaimana kalau sigma F M kali A? Nah, kalau sigma F kali M kali A, positifnya itu ikut arah A. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman. Jadi positifnya itu mengikuti arah percepatan atau arah A-nya. Oke. Nah, di sini arah A ke bawah berarti sigma F M kali A, ini sigma F sumbu Y sama dengan M kali A. Yang positif itu gaya yang searah dengan A. Di sini gaya yang searah dengan A yang sama-sama ke bawah itu adalah MG. Berarti persamaannya MG kurang N sama dengan M kali A. Oke, dibolak-balik sedikit berarti MG dikurang M kali A sama dengan N. Kalau kita atur N-nya di kiri sama dengan M kali G kurang M kali A. Kan sama aja ya. M kali G kurang M kali A. Kita atur aja sedikit. Berarti nilai N sama dengan M. Kita keluarkan M-nya berarti dalam kurung G kurang A, teman-teman. Nah, dalam tahap ini kita sudah mendapatkan, oke, bentar. Kita sudah mendapatkan nilai, nah begini. Kita sudah mendapatkan nilai gaya normal ya kalau liftnya turun. Oke. Nah, bagaimana kalau liftnya naik sekarang? Jadi kita buat sebelah sini aja. Yang C, lift naik sekarang, naik dengan percepatan juga sama A. Jadi liftnya naik dengan percepatan A. Maka persamaannya sigma Fy sama dengan 0. Sama dengan M kali A. Yang positif sekarang adalah N. Karena N ke atas, Mg ke bawah. Maka persamaannya jadi N kurang Mg sama dengan M kali A. Oke, di tahap ini kita tarik nafas dulu. Nah, jadi kalau sigma F sama dengan 0, kita gunakan kaidah yang biasa. Ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Tapi kalau sigma F sama dengan M kali A, kita ikut positif dan negatifnya itu adalah ikut arah A. Makanya kalau percepatannya ke bawah, persamaan kita menjadi sigma, atau ini kita buat ini aja ya teman-teman ya, biar jelas. Gini, jadi sigma F M kali A-nya persamaannya jadi Mg kurang N. Ya, kalau di sini sekarang persamaannya jadi N kurang Mg. Nah, ini harus teman-teman betul-betul paham di tahap ini. Kenapa yang B Mg kurang N, yang C N kurang Mg? Karena semuanya itu mengikuti aturan positif itu gaya yang arahnya searah dengan A itu positif. Ya. Oke, gitu. Nah, sehingga kalau kita selesaikan di sini ya, kita selesaikan berarti nilai N sama dengan M kali A ditambah M kali G. Gitu kan? Berarti nilai N sama dengan M A tambah G gitu. Nah, begitu teman-teman. Jadi di sini M A tambah G.